Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, banyak rezekinya, panjang umur, tetap iman, Islam, dan ihsan. Dan anak-anaknya mudah-mudahan Allah memberikan jadi anak yang soleh dan solehah. Pada hari ini saya punya kisah, yaitu kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini memang tidak begitu terkenal namanya itu, ya, seperti sahabat-sahabat yang lain. Namun sahabat ini termasuk sahabat Nabi yang terdekat, yaitu sahabat ini adalah punya kelebihan ibadahnya, yaitu kalau sholat, ya, sholat dia tidak ketinggalan sholat di masjid, selalu sholat berjamaah terus. Sehingga sahabat-sahabat lain itu menandai dia tempatnya itu adalah di sudut, ya, di depan, paling depan sudut sebelah kanan, sehingga Nabi Muhammad SAW pun menandai bahwa sahabat yang satu ini sholatnya selalu di sudut sebelah kanan ini. Sahabat ini yang itu bernama Sa'ban. Ya, sahabat Sa'ban ini rajin berjamaah. Saking terkenalnya tadi, dia terkenal ngambil tempat sebelah kanan, yaitu dengan bermaksud dia adalah tidak mengganggu dengan jamaah yang lain, ya, tempatnya adalah di situ, dan selalu terus di situ, subuh pun di situ. Pada suatu hari, ya, pas jamaah subuh, ya, momen jamaah subuh ini biasanya sahabat-sahabat ini datang paling duluan. Namun sampai sesudah azan, sesudah qomat, ini sahabat ini nggak ada nampak di tempatnya. Ditengoklah oleh Rasulullah, sebelah kanan tidak ada, di belakang pun nggak ada, di tengah nggak ada. Sampai ya, istimewanya sahabat ini itu jamaah Rasulullah, subuh Rasulullah tertunda sedikit sambil menunggu Sa'ban tadi. Nah, setelah ditengok beberapa menit khawatir subuhnya nanti terlambat, maka subuh dimulai. Sholat subuh dimulai, Sa'ban pun belum datang. Kemudian sesudah sholat, ya, sesudah doa, Nabi Muhammad SAW nanya, nengok Sa'ban tidak ada. Sahabat yang satu ini tidak ada, padahal biasanya nggak pernah ketinggalan. Kemudian ditanyakan kepada jamaah lain. Jamaah lain ini ditanya, sahabat-sahabat yang lain, apakah ada yang tahu keadaan Sa'ban? Sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Apakah ada yang tahu rumah Sa'ban? Nah, itu baru sahabat ada yang tunjuk jari, dia adalah tahu rumahnya. Kalau memang kamu tahu rumahnya, ayo kita tengok di rumahnya. Singkat ceritanya, dia Rasulullah sesudah subuh berangkat, sampai di rumahnya itu adalah menjelang sholat duha. Nah, kurang lebih itu adalah perjalanan 2 jam. Perjalanan 2 jam baru sampai ke rumah Sa'ban.
itulah sahabat Nabi yang namanya Sa'ban punya kelebihan, walaupun jauh dia nggak pernah ketinggalan jamaah subuh. Kemudian sampai di rumahnya, Rasulullah sesudah ngetuk pintunya mengucapkan salam, Assalamualaikum, dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam. Apakah ini betul rumah Sa'ban? Iya ya Rasulullah. Yang akan saya tanyakan, di manakah Sa'ban sekarang? Kok tadi biasanya nggak pernah ketinggalan, kok dia tidak mengikuti jamaah subuh? Kemudian istrinya menjawab, ya Rasulullah, ampun ya Rasulullah, beliau tidak jamaah subuh dikarenakan sudah meninggal. Subhanallah, dia tidak jamaah subuh karena sudah meninggal. Coba bayangkan, dia perjalanannya itu 2 jam, itu tidak meteran lagi, berarti adalah berkilo-kilometer. Itulah saking beratnya dia mengikuti sholat subuh, walaupun jauh dia adalah berangkat sholat subuh. Kemudian istrinya sesudah Rasulullah mengucapkan turut berbelasungkawa dan mendoakan Sa'ban, ya, kemudian istrinya bertanya, sebelum Rasulullah ini pamit, istrinya bertanya, ya Rasulullah, ada yang akan saya tanyakan Rasulullah. Di waktu suami saya meninggal, najaknya itu, yaitu sakaratul maut, itu suami saya adalah mengucapkan 3 kalimat yang saya tidak paham. Yang pertama adalah mengapa tidak jauh. Yang kedua adalah mengapa tidak yang baru. Yang ketiga adalah mengapa tidak semuanya. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan istri Sa'ban tadi, bahwa Sa'ban bertanya mengapa tidak jauh, karena orang yang mau meninggal, ya, orang yang mau meninggal yang sudah sakaratul maut, ini adalah tidak ada tabir, tidak ada tutup di hadapan Allah, dibukakan, ditunjukkan bahwa pahala dia berangkat sholat subuh, ditunjukkan hadiahnya, pahalanya orang yang sholat subuh. Maka mengapa tidak jauh? Sa'ban menyesal. Mengapa kalau hadiahnya seperti itu, pahalanya seperti itu besarnya, kok tidak jauh lagi jamaah saya? Itu coba bayangkan, sudah berkilo-kilometer saja dia masih kurang jauh setelah nampak pahala yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengapa tidak yang baru? Ya, pada suatu hari, pada waktu Sa'ban ini berangkat sholat subuh, yaitu musim hujan, kemudian dia jumpa orang yang sudah kedinginan. Sa'ban ini memakai baju yaitu lebih dari 2, lebih dari 1, ya, pakai jaket begitu kalau sekarang. Kemudian ada orang kedinginan, lalu diberikan jaketnya tadi, bajunya tadi bukan yang baru, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala dia sakaratul maut, bahwa pahalanya orang yang menyedekahkan baju itu adalah besar sekali. Maka Sa'ban menyesal, mengapa tidak yang baru saya berikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang ditanyakan oleh istri Sa'ban, mengapa tidak semuanya? Pada suatu hari Sa'ban sedang makan, kemudian ada orang yang datang, ada pengemis datang. Pengemis dia bilang, saya mohon sedekahnya roti walaupun sedikit. Pas waktu itu Sa'ban makan roti, kemudian roti yang satu itu dibelah menjadi 2. Yang separuh diberikan kepada pengemis, yang separuh adalah dimakan dia. Kemudian pahalanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa waktu dia sedekah
waktu dia memberikan roti itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan, maka dia menyesal. Mengapa tidak saya berikan semuanya kalau itu pahalanya ternyata besar sekali. Pemirsa channel Basori Official yang terhormat, itulah kisah sahabat Nabi Sa'ban, bahwa sahabat walaupun tidak begitu namanya populer, namun dia adalah sahabat yang terdekat oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kisah yang pendek ini ada hikmahnya terutama kepada saya dan umumnya kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon kritikan ya, dan saran atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.